Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Pada hari ini, kelas 4 akan belajar di tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran pada hari ini adalah siswa dapat membuat pertanyaan untuk wawancara. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi masalah keseimbangan lingkungan. Yang ketiga adalah siswa dapat melakukan pengamatan bentang alam di Indonesia. Sebelum masuk ke materi, biar kita semua lebih semangat, mari kita bernyanyi bersama. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Oh indah pemandangan. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tapak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Oh indah pemandangan. Nah, kita sudah bernyanyi bersama. Sekarang mari kita lanjutkan pembelajaran kita, materi bahasa Indonesia. Dan pembelajaran bahasa Indonesia, siswa mampu membuat pertanyaan untuk wawancara dengan baik dan benar. Sebelum masuk ke materi wawancara, mari kita belajar terlebih dahulu cara membuat kalimat tanya yang baik dan benar. Kalimat tanya yang baik dan benar terdapat unsur-unsur kalimat tanya, yaitu 5W plus 1H atau adik Simba. Apa itu 5W plus 1H? 5W plus 1H terdiri dari 6 unsur. Yang pertama adalah what, yang berarti apa. Yang kedua when, yang berarti kapan. Yang ketiga who, yang berarti siapa. Yang keempat where, yang berarti di mana. Yang kelima why, yang berarti mengapa. Dan yang keenam how, yang berarti bagaimana. Pertama adalah what atau apa. Digunakan untuk menanyakan objek, peristiwa, atau arti sebuah istilah. Contohnya, apakah makanan pokok penduduk Indonesia? Kedua adalah when atau kapan. Digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, kapan tanaman padi bisa dipanen? Yang ketiga adalah who atau siapa. Digunakan untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa. Contohnya, siapakah yang menanam padi di sawah? Yang keempat adalah where atau di mana. Digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi kejadian. Contohnya, di mana padi ditanam? Yang kelima adalah why atau mengapa. Digunakan untuk menanyakan alasan terjadinya peristiwa. Contohnya, mengapa sawah di perbukitan dibuat terasering? Yang terakhir adalah how atau bagaimana. Digunakan untuk menanyakan proses terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, bagaimana proses terjadinya pertumbuhan padi? Sudah mempelajari
Cara membuat pertanyaan untuk wawancara. Sekarang, ayo berlatih membuat daftar pertanyaan sesuai gambar berikut. Amatilah gambar berikut dan buatlah pertanyaan. Sekarang, kita akan mempelajari materi IPA dengan kompetensi dasar, menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan alam, pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Amatilah gambar berikut. Berikut adalah sepiring nasi yang merupakan makanan kita sehari-hari. Butuh proses panjang untuk menjadi sepiring nasi. Lalu, bagaimana proses padi yang ditanam di sawah bisa menjadi nasi? Saja memerlukan waktu yang sangat lama dari nasi sampai ada di meja makan kita. Betapa petani bekerja keras untuk menanam sampai memanen padi. Amatilah gambar berikut ini. Pada hari ke-1, sawah dibajak. Padi ditanam di hari ke-21 sampai 30. Padi mulai berbiji di hari ke-100. Padi dipanen di hari 120. Padi diambil dari sawah di hari 122. Di hari 130, padi dijemur dan digiling. Di hari 132, biji padi siap jadi beras. Lalu, yang terakhir, nasi siap dimakan. Butuh proses yang lama untuk dapat menjadi makanan kita sehari-hari. Karena itu, kita tidak boleh membuang makanan karena makanan yang kita makan berasal dari sumber daya alam. Jadi, kita harus menghabiskan makanan dan makanlah secukupnya, jangan berlebih-lebihan. Selanjutnya, kita akan belajar materi IPS tentang bentang alam. Sekarang, coba amatilah gambar berikut. Menunjukkan nelayan yang sedang menjaring ikan di pantai. Yang kedua, pemandangan dataran tinggi. Dan yang ketiga adalah area persawahan di dataran rendah. Pantai. Pantai merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter. Perhatikan tabel berikut. Terdapat tabel dari pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Ditinjau dari lokasi, ciri-ciri, sumber daya alam, manfaat, dan mata pencarian penduduk. Ditinjau dari lokasi, pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut, sedangkan dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 500 meter dari permukaan laut. Sedangkan dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter. Ditinjau dari ciri-ciri, pantai berbatasan langsung dengan laut. Dataran tinggi ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut, sedangkan dataran rendah ketinggiannya kurang dari 200 meter. Dari sumber daya alam, pantai terdapat ikan, rumput laut, dan kerang. Dataran tinggi, tanaman sayuran dan buah-buahan. Dataran rendah, hewan ternak, sayuran, dan buah-buahan. Ditinjau dari manfaat, pantai bermanfaat untuk objek wisata, dataran tinggi, tempat peristirahatan, objek wisata, dan perkebunan. Dataran rendah, pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri. Ditinjau dari mata pencaharian penduduk, pantai lebih kepada nelayan dan petani tambak. Dataran tinggi, petani dan pekebun. Dataran rendah, petani, karyawan, dan buruh. Ayo berlatih
Carilah 5 kata pencaharian penduduk di daerah pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Tuliskan sesuai pendapatmu di buku tulis. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.